Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mairina Nurwadani atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang sejarah organisasi HIMSI, asosiasi, pengurus, kegiatan, serta contoh penerapan nilai dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, sebelumnya kami akan perkenalan terlebih dahulu ya. Kami dari kelompok pertama terdiri dari saya sendiri, Megandara Putra dengan NIM akhir 039, dilanjut dengan Miftahana Alfira Izati 040, Rizka Amalia 041, Elisa Fitrotul Muthaharoh 042, Nur Aida Hudaya 043 dan Imalia Trimukti 044. Oke, kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang sejarah HIMSI. Organisasi profesi psikologi ini didirikan pada tanggal 11 Juli 1959, di mana organisasi ini sudah memasuki usia 62 tahun. Namun, kongres pertama sendiri baru diadakan pada tahun 1979 di Yogyakarta. Walaupun demikian, kongres ini mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak, mulai dari psikolog yang menjadi pengurus, lingkungan pendidik, serta psikolog yang bekerja di pemerintahan. Saat didirikan, organisasi ini masih bernama Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia, atau disingkat ISPSI. Kongres pertama berhasil menyusun ADART, kode etik, dan program kerja. Lalu pada tahun 1982 diadakan Kongres 2 yang berada di Bandung. Pada Kongres 2 membahas tentang logo dan lagu. Peran organisasi juga muncul ke pemerintahan dalam mengemukakan saran kepada pemerintah. Kongres 3 di Jakarta pada tahun 1985 membahas keanggotaan ISPSI. Apakah hanya untuk mereka yang memiliki ijazah sarjana saja? Namun permasalahan ini segera diselesaikan pada Kongres Luar Biasa pada tahun April 1998 di Jakarta dengan bergantinya nama menjadi Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI. Jadi, organisasi ini jelas menampung semua profesional psikologi, baik itu sarjana, magister, doktor psikologi, dan psikolog. Selanjutnya, ada asosiasi atau ikatan minat keilmuan dan praktik spesialisasi psikologi. Pengurus asosiasi atau ikatan minat keilmuan dan praktik spesialisasi psikologi adalah penyelenggara organisasi yang bertanggung jawab untuk pengembangan keilmuan dan kompetensi profesi psikologi. Berikut adalah beberapa asosiasi dalam psikologi. Yang pertama, ada Ikatan Psikologi Klinis Indonesia atau yang disingkat IPK Indonesia. Yang kedua, ada Ikatan Psikologi Sosial atau yang disingkat IPS. Yang ketiga, ada Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia atau yang disingkat IPPI. Yang keempat, ada Ikatan Psikoterapis Indonesia. Yang kelima, ada Ikatan Psikologi Olahraga atau yang disingkat IPO. Yang keenam, ada Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi atau yang disingkat APIO. Yang ketujuh, ada Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia atau yang disingkat APPI. Yang kedelapan, ada Asosiasi Psikologi Sekolah Indonesia atau yang disingkat APSI. 9, ada Asosiasi Psikologi Islam atau yang disingkat API. 10, ada Asosiasi Psikologi Kristiani atau yang disingkat APK. 11, Asosiasi Psikologi Kesehatan Indonesia. 12, Asosiasi Psikologi Penerbangan Indonesia. 13, ada Asosiasi Psikologi Forensik atau yang disingkat APSIFOR. 14, ada Asosiasi Psikologi Militer Indonesia atau yang disingkat APMI. 15, ada Asosiasi Psikologi Positif Indonesia atau yang disingkat AP2I. 16, ada Asosiasi Psikometrika Indonesia atau yang disingkat APSIMETRI. 17, ada Asosiasi Psikologi Indigenos dan Kultural atau yang disingkat APIK. Yang ke-18 atau yang terakhir ada Asosiasi Psikologi Kepolisian atau APSIPOL. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor
017-PP-HIMSI-6-2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang perubahan susunan pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia periode 2018 sampai dengan 2022. Susunan pengurus Pusat HIMSI periode 2018 sampai dengan 2022. Ketua Umum Dr. Seger Handoyo Psikolog. Ketua 1 Dr. Arif Budiarto DESS Psikolog. Ketua 2 Profesor Dr. Yusti Probowati Psikolog. Ketua 3 Dr. MG Adianti Psikolog. Sekretaris Jenderal Dr. Andi Matulesi MSI Psikolog. Bendahara Dr. Presi Serli Sibi SE SPSI MSI. Hubungan Masyarakat Dr. Anda Retno Indaryanti Kusuma MKes Psikolog. Adapun kompartemen dalam susunan pengurus HIMSI tahun 2018 sampai 2022. Kompartemen 1, pengembangan wilayah dan pengabdian kepada masyarakat yang diketuai oleh Nuraida Wahyu, SPSI, MPSI, Psikolog. Kompartemen 2, pengembangan asosiasi atau ikatan yang diketuai oleh Dr. Hendy Ginting, MSI, Psikolog. Kompartemen 3, pelatihan dan pendidikan berkelanjutan yang diketuai oleh Dr. Endang Parahyanti, MPSI, Psikolog. Kompartemen 4, pengembangan profesi psikologi dan kode etik yang diketuai oleh Sri Tiatri, PhD, Psikolog. Kompartemen 5, sumbangan pemikiran psikologi untuk bangsa yang diketuai oleh Profesor A. Supratiknya, PhD, Psikolog. Kompartemen 6, riset dan publikasi yang diketuai oleh Dr. Joneman Abraham, SPSI, MPSI. Kompartemen 7, hubungan nasional dan internasional yang diketuai oleh Andrila EM Ningtyah, PhD, Psikolog. Selanjutnya, sebagai organisasi profesi, Himpunan Psikologi Indonesia yang merupakan wadah berhimpunnya profesional psikologi, organisasi ini telah banyak melakukan kegiatan seperti seminar nasional di bidang kesehatan mental assessment, dan masih banyak lagi kegiatan dari Himpunan Psikologi Indonesia ini. Kegiatan-kegiatan Himpunan Psikologi Indonesia pada dasarnya meliputi 1. Mengembangkan psikologi sosial melalui pendidikan, penelitian, dan penerapannya di Indonesia. 2. Melakukan pengabdian kepada masyarakat, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat tentang standar pelayanan psikologi dan organisasi, serta membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan pelayanan psikologi sosial untuk mengembangkan keberadaan ikatan psikologi sosial. 3. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga, instansi, dan organisasi profesi lain yang ada di dalam maupun di luar negeri. 4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap anggota, yaitu dalam melaksanakan kegiatan profesi dan keilmuan psikologi sosial, serta melakukan usaha untuk mensejahterakan anggota dan meningkatkan komunikasi serta kerjasama antar anggota. 5. Melaksanakan pertemuan ilmiah, yaitu dalam rangka Kongres Himpunan Psikologi Indonesia maupun pertemuan-pertemuan lainnya. Penerapan nilai dan etika dalam psikologi. Nilai adalah keyakinan yang kuat dan bersifat menetap dari dalam diri individu yang dijadikan pedoman dalam berperilaku. Nilai tidak dapat dipisahkan dari segi biologis, sosial, psikologis, ekonomi, dan spiritual. Nilai berfungsi sebagai pengarah tingkah laku dalam proses aktualisasi diri. Salah satu contohnya adalah kode etik psikologi yang merupakan aturan yang harus dipatuhi dalam melakukan praktek psikologi. Berikut merupakan beberapa contoh nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dari aspek penghormatan pada harkat dan martabat manusia. Seorang psikolog atau ilmuwan psikologi harus mematuhi ketentuan HAM, memberi keleluasaan atas hal-hal pribadi seseorang,
melindungi hak dan kesejahteraan individu maupun komunitas, serta menghormati perbedaan budaya, individu, dan peran. Yang kedua, dari aspek integritas dan sikap ilmiah. Psikolog atau ilmuwan psikologi harus mendasarkan pada etika ilmiah yang telah disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas psikologi. Menjaga kejujuran dan kebenaran dalam praktik psikologi, serta tidak berbohong dan terlibat pemalsuan fakta. Yang ketiga, dari aspek profesionalitas. Psikolog atau ilmuwan psikologi harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan psikologi, membangun hubungan saling percaya, dan menyadari tanggung jawab profesionalitas. Melakukan konsultasi atau kerjasama dengan profesional lain guna memberikan layanan terbaik. Bersedia menyumbangkan waktu profesionalitasnya tanpa adanya kompensasi keuntungan pribadi. Yang keempat, dari aspek keadilan. Psikolog atau ilmuwan psikologi harus memahami bahwa kejujuran dan ketidakberpihakan adalah hak setiap orang, menggunakan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Yang kelima, dari aspek manfaat. Psikolog atau ilmuwan psikologi harus memberikan manfaat pada kesejahteraan manusia secara maksimal, menghindari konflik dan meminimalisir dampak buruk, serta waspada terhadap tindakan-tindakan yang mengarah pada penyalahgunaan pengaruh atau jabatan. Berikut adalah daftar referensi yang kami gunakan. Sekian dari kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.